Nurdi Muzaki ya, mahasiswa MPSI atau S2 Psikologi di Malang. Oke. Iya. Kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita Iya, sendiri. diri kita sendiri. Parenting itu apa sih? Nah, parenting itu ya kita nantinya bagaimana cara mengelola atau pola asuh kita terhadap anak kita, ataupun kalau bukan anak kita, bagaimana orang lain atau anak orang lain, om kita atau siapapun, kita untuk cara mengelola pengelolaan pola asuh terhadap anak untuk menjadi yang baik gitu. Karena kunci anak berhasil, anak bermasalah, atau anak yang problematik atau yang apapun lah, ada kuncinya di pola asuh. Oke. Yes. Nah, tapi kan nggak semuanya paham nih tentang pentingnya belajar parenting. Ya. Ada juga yang bilang bahwa nanti itu kalau jadi orang tua itu paham sendiri, akhirnya kan nggak belajar. Iya. Tapi sebetulnya itu parenting itu harus belajar atau memang alamiah gimana? Gini, harus belajar. Karena apalagi mohon maaf, banyak penelitian yang mengatakan, atau penelitian juga pengalaman juga di dalam pengabdian saya, mengatakan bahwa pola asuhnya adalah mengikut wong tua biyen, zaman biyen. Sing mengatakan bahwa pokoknya berhasil, iya berhasil. Kalau saya melihat untuk gen sekarang, antara berhasil atau tidak, problematik hanya gitu. Apalagi dalam pengabdian dulu, anak TK pola asuhnya salah, apa berdampaknya? Dia traumatis, dan ketika dia traumatis karena itu keluarga ya, itu cerai, pada saat ibu yang dulu itu sangat kasar, dikepui, dia itu otoriter, dipukuli, terus cerai, nikah lagi. Pada saat cerai dan nikah lagi itu anaknya perilakunya beda. Ketika di hadapan ayahnya dia sok kuat, tapi di hadapan ibunya yang baru, yang tiri, dia itu tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya gak semangat. Itu ada, itu di TK. Ada lagi ya, itu saya alami ketika saya semester 3 atau 4 ya, 1 ya apa sih, psikologi komunitas atau apa saya alami. Ada lagi yang sekarang tempat kerja saya, itu banyak yang tadi menggunakan pokoknya. Apa yang terjadi ya, mereka sekarang kebingungan dalam memilih, bingung antara dia ingin kemauannya sama kemauan orang tuanya. Dia bingung dan sampai terjadi, sampai overthinking, dan overthinkingnya sampai parah ya. Konseling dengan saya ya sampai nangis, sampai gitu, sampai bingung, sampai sekarang saya harus suka seperti itu. Ada lagi ya tentang parenting berikut, dia salah, dia berakibat anaknya sampai gini, sampai perkembangannya mereka itu, karena perkembangannya belum tahu perkembangan anak kecil itu harus gimana, besar gimana, terus gimana. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika perkembangan anak pada saat itu tidak terpenuhi, maka ya akan berutang ke perkembangan selanjutnya. Ya itu saya menemukan masalah itu. Saya temukan itu ya, tiba-tiba ceritakan orang tuanya, anaknya kenapa, ternyata saya melihat anaknya sampai sekarang sudah besar, dia ada kekurangan di beberapa perkembangannya, dan dia harus sekarang dikatakan introvert ya bisa dikatakan introvert, dia tidak mau bersosialisasi, perkembangan sosialnya berkurang. Terus bagaimana perkembangan emosionalnya itu juga nggak sampai gini. Jadi di pola asuh itu juga kita harus mengetahui bagaimana anak itu bisa mengungkapkan emosionalnya. Karena sampai sekarang besar ini, saya nggak tahu ya, kalau banyak yang sekarang anak besar itu bingung cara mengungkapkan emosionalnya.
tua. Yes. Karena berpengaruh ke perkembangannya, ke Perkembangan. misalnya ada hal yang Iya. nggak sesuai itu. Siap aja gitu ya. Fase selanjutnya gitu. Oke, misalnya nih udah terlanjur punya keluarga, punya anak, baru tahu kalau misalnya belajar parenting itu harus. Nah, kalau terlanjur itu terus apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Iya. Kalau sudah terlanjur maka berubah dengan pada saya itu pelan-pelan. Saya pernah mengatakan, saya pernah beberapa jurnal yang saya pernah baca itu, dan dari dosen saya juga mengatakan kalau sudah terlanjur maka kita sebagai orang tua bisa memohon maaf kepada anak dan untuk bisa memenuhi perkembangannya ya, yang perkembangan kurang ini kita penuhi maksimal atau akan berhasil 100% ya tidak, karena bukan waktunya, tapi kita minimal membayar utang yang sudah terlewatkan untuk mereka yang menjadi manusia yang baik. Kita memohon maaf juga boleh. Saya juga pernah dikatakan di anak ini bermasalah, orang tuanya ketika mau tidur jangan, nak saya minta maaf ya, nak saya minta maaf ya, nak alhamdulillah anaknya sekarang sudah sehat, itu ada, alhamdulillah ya itu Kata maaf itu sebenarnya itu benernya. sebentar. Yes. Walaupun nggak bisa langsung berubah, tapi itu bisa apa ya? Ada keajaiban dari kata maaf yang diajarkan orang tua. Iya, ada energi lah. Ada energi, bener banget. Iya, itu minta maaf. Oke. Telat, iya. Kalau telat ya gimana lagi? Tapi kita sebagai orang tua tahu perkembangan saya. Tetap bisa. Iya, saya pernah punya masalah apa itu? Pada saat ini ada beberapa permasalahan yang masalah. Kita harus bagaimana sih? Atau sekarang, gen sekarang atau perkembangan sekarang, banyak orang tua yang tadi yang saya katakan parentingnya adalah menggunakan jalan dulu. Pokoknya merubah baik. Padahal itu salah. Kita emang benar orang tua. Ada yang saya pernah dengarnya gini, saya itu lebih tahu daripada kamu. Itu sering dikatakan orang tua salah. Padahal parenting baik itu sebagai demokratis, menjadi rumah bagi anak-anak kita, bagi cerita. Anak sekarang, ya enggak sekarang aja, yang dulu juga termasuk betul. Kita ingin cerita ke orang tua, tidak mau, takut dijas, ya kan? Mau cerita, aku dijawab Allah menurut ayah. Tapi yang agak susah sekarang adalah yang orang tua itu malas, atau bukan malas, malu. Orang tua harus masuk ke dunia. Ya itu yang susah. Padahal anak-anak ini belum pernah merasakan sebagai orang tua. Nah, orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Makanya istilahnya gini, saya itu kemarin mengatakan gini, mobil kalau tidak ada supirnya ya sudah. Kita sebagai orang tua yang masuk ke dunianya, ke mobilnya, yang akan bisa mengendarai. Kalau kita sudah paham mobilnya, kan kita bisa mengendarai. Anaknya mau gimana sih? Ya seperti itu, dengan cara demokratis. Anak tidak ingin bercerita karena dia takut jas. Tapi coba kita menjadi lebih apa ya, lebih demokratis pada anak saya itu pernah dibandingkan. Alhamdulillah bukan dibandingkan dengan kakak saya, tapi dengan orang tua, dengan orang lain. Apa yang saya katakan kepada orang tua saya pada saat itu, ya emang jengkel ya, apalagi kita sebagai Gen Z itu banding-banding. Nah, apalagi dengan orang lain yang kemampuannya emang beda. Saya mengatakan kepada orang tua saya seperti ini, Bu, saya itu punya cita-cita sendiri, saya punya mimpi sendiri, saya ingin keberhasilan sendiri. Kenapa saya harus dibandingkan dengan orang lain? Karena saya tidak bisa dengan itu. Karena manusia itu kan dalam pertahapannya akan berbeda-beda. Iya, sekarang saya bisa seperti ini. Coba dulu saya harus coba dengan harus kayak orang lain. Stres, mungkin kayak saya harus bisa masuk masa jiwa sekarang gitu. Yang itu sebenarnya terjadi dibandingkan. Sakit banget sih. Iya, sakit banget. Alhamdulillah. Ya itu yang sekarang menjadi trauma. Itu sering akan menjadi trauma bagi yang sekarang dewasa. Saya punya trauma, punya. Tapi saya sekarang memandang perspektif dengan berbeda.
bahwa gak apa-apa kamu bandingkan, tapi bukti sekarang saya bisa seperti ini. Oke. Jadi ya santai. Memberikan bukti. Yes, itu. Oke. Terus kalau misalnya belum jadi orang tua, apa yang bisa dilakukan? Ya kita belajar bukan menjadi orang tua, kita sebagai menjadi kakak. Misal kita punya adik nih, ya kan, terus pola asuh orang tua itu keliru. Iya, menjadi apa? Kita sudah menyadari, kita menjadi orang rumah bagi adik-adik kita. Anaknya tidak mau cerita ke orang tua, bisa cerita ke kita sebagai Kakaknya. iya. Terus kakaknya apa? Coba menyampaikan ke orang tua. Karena biasanya ya kalau kita sebagai kakak, orang tua akan wah iya gitu. Biasanya seperti itu. Makanya belajar saya ini belajar parenting untuk apa? Ya untuk adik saya. Ya saya belum nggak punya adik, saya ponakan ya. Terutama untuk anak-anak juga. Karena saya harus melihat perkembangannya, dia punya masalah perkembangannya atau tidak. Pola komunikasinya gimana. Saya itu kan sebagai sekarang adalah menjadi guru BK juga. Saya akan selalu menanyakan bagaimana komunikasi kamu dengan orang tua. Saya tidak pernah cerita katanya. Terus dia punya masalah, apakah kamu pernah mengkonsultasikan dia? Tidak. Terus saya suruh ini, ya sudah, sekarang silakan cek orang tua kalian dengan bahasa yang santun. Mereka tidak tanya. Dengan alasan tadi yang aku roh daripada kamu. Itu. Berarti seberpengaruh itu ya keluarga. Kenapa ya bisa seberpengaruh itu keluarga ke anak dan ke kesehatan mentalnya? Iya, karena tadi juga kalau kita pola asuh yang benar, mengekspresikan emosional dengan baik, maka kita sebagai yang dewasa tahu tidak menyalahkan bentuk emosional yang salah. Contohnya nih, anak kecil sekarang kalau jatuh diapain? Kadang dimarahin, ada cuma lain dilarang juga kan, ada yang dimarahin. Tapi kita salah, seharusnya kita sebagai orang tua yang lebih paham bilangnya, nah lebih hati-hati ya. Atau kalau dia jatuh gak usah langsung terus gak pupuk yang salah ya bu. Iya bener kan, banyak yang kayak gitu kan. Tapi harusnya seperti apa? Oke nak, kakak mau nangis boleh, silakan. Iya, memberikan ruang mereka untuk emosionalnya dia keluar. Mau marah? Iya, kakak tadi marah ya. Kenapa? Nah itu, biarkan mereka. Kalau kakak mau marah, iya apa-apa. Bunda, ayah, dengarkan. Kalau dia sudah tenang, baru kita menyampaikan. Nah tadi kenapa sih marah? Ya gitu. Karena sekarang itu ingin mengeluarkan emosional itu susah. Karena belajaran dulu parah sing gara itu ya tembok itu loh, salah mau kebuan lah kayak gitu ya. Itu sih. Itu berpengaruh dengan kesehatan mental juga. Tadi saya itu harus menangani beberapa kasus itu. Harus tak suruh mencetak orang tuanya mereka tidak berani. Tugas saya sekarang apa? Saya sekarang ingin coba menghubungkan kepada orang tua dengan apa, edukasi parenting itu sudah mulai. Ya saya sudah mengajukan untuk lebih baik dan coba mengomunikasikan anak biar bisa menceritakan, walaupun itu pun ketolak pun tidak masalah, tapi mereka sudah melakukan kontennya. Karena orang yang mengendalikan emosionalnya yang buruk-buruk ini takutnya ada bom waktu. Karena waktu gitu. Ya doa. Terus jadi masalah lagi ya. Tambah. Yang parah adalah kita sampai harus ke psikiater. Psikolog sih, ya psikolog ya sudah nemen ya. Tapi kalau psikiater lebih parah lagi, karena harus mengonsumsi obat. Nah, itu ada. Saya pernah menemukan Jadi sudah banyak sekali pengalamannya ya. Alhamdulillah pengalamannya banyak sekali itu ya. Iya, oke, sebentar. Iya, oke. Iya. Oke,
Sama-sama.